Mohon izin Bapak Ibu, sebelum memulai saya ingin berpantun terlebih dahulu. Ucapkan cakep ya Bapak Ibu semua. Daun mangga, daun salam, dipetik dari kebun Pak Muklas. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berada di sini dengan keadaan sehat walafiat dalam mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif SD Pusri Palembang dalam program pendidikan guru penggerak. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Adapun susunan acara kita pada hari ini: 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Pemaparan materi, 4. Penutup. Baiklah, kita akan membuka acara kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan doa yang akan dilantunkan oleh Bapak atau Ser Ipan. Kepada Ser Ipan kami persilahkan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai, baiklah kita membaca doa, mengadakan kedua tangan. Amin amin amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirna biha min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tuballighuna biha asqal khayati min khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afi'a indal hisab. Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tu'isna in nasina aw a'ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabi Ummi wa alihi wa sahbihi wa barika wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi acara kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rindi Jayanti selaku guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu Rindi kami persilahkan. Terima kasih Mbak Eta. Selamat siang Bapak Ibu guru di sini. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Dahsyat is the best. Yes, yes, yes. Oke, sudah kenyang? Alhamdulillah. Oke, pantun sedikit. Kalau mau makan tomat, Cakep. jangan lupa cuci dulu. Cakep. Salam hormat untuk ibu-ibu terhormat, ibu bapak terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi
sini Bapak Timbul Wahyu Stopo, halo Pak. Ada Ibu Heriani selaku pengajar praktik. Kalau Bapak Timbul Wahyu Stopo ini guru saya secara online, sedangkan Ibu Heriani adalah guru saya sebagai offline-nya. Perkenalkan, saya Rindi Jayanti, guru SD Pusri Palembang. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palembang. Semoga Bapak Ibu di sini menyusul ya. Oke, kita santai saja ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk materi, saya mau kuis-kuis dikit, boleh? Boleh ya. Oke, kita tebak gambar dulu. Boleh dilihat gambar di depan. Boleh angkat tangannya. Siapa yang bisa menebak? Silahkan Ibu. Oke, Ibu. Gimana? Buku cerita. Buku cerita, benar? Benar. Tepuk tangan. Selanjutnya, gambar kedua. Jeng 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 jeng. Boleh dilihat, ada gambar mie. Oke, coba seripan. Minta uang. Oke. Minta uang nanti ya Pak ya. Oke, lanjut gambar ketiga. Tarang. Kurang. Jawabnya bareng-bareng, jadi tepuk bareng-bareng sama-sama. Yeay. Sedikit saja ya supaya membangun suasana saja. Oke, saya mau minta izin ke Bapak Ibu guru di sini untuk senyum dulu 20 detik. Senyum dulu biar suasananya bahagia, biar mengikuti suasana presentasi saya ini dengan rasa bahagia. Bersedia? Bersedia. 1, 2, boleh senyum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terima kasih. Oke, kita lihat gambar di depan itu merupakan gambar Bapak pendidikan kita. Bapak apa? Ki Hajar Dewantara. Oke, Bapak Ki Hajar Dewantara ini merupakan pendiri Taman Siswa yang memiliki ada 3 pemikiran semboyannya. Ada yang tahu semboyannya? Coba Ibu Kol. Ing ngarsa sumtulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Guru SD Pusri. Ya, ini Bapak ini berpikir bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Nah, pendidikan hanya dapat pendidik kita sebagai pendidik guru hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut pada murid kita. Oke. Ya, lanjut. Nah, ada perubahan paradigma pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini. Yang pertama, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing, dengan budi pekertinya masing-masing. Kemudian ada tugas guru kita untuk menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Sebelum muridnya bahagia, berarti Bapak Ibu gurunya harus bahagia. Nah, guru itu diibaratkan sebagai petani. Anak ibaratkan biji jagung. Nah, jadi kita itu harus memupuk menjadi pupuk dari bibit siswa tadi, peserta didik tadi ya, dengan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi jangan disamakan murid yang sekarang sama murid zaman dulu. Jangan disamakan, sesuai zaman. Kemudian guru kita sebagai pendidik harus berpihak kepada murid, dan muridnya. Dipikirkan kita hanya murid. Oke. Nah, agak nyenggol dikit dengan materi kita hari ini ya. Apakah makna budaya positif
Apa Bapak Ibu pernah mendengar makna budaya positif? Pernah. Apa ya itu budaya positif? Nilai keyakinan yang dianggap baik. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bu Tri. Jadi nilai keyakinan yang dianggap baik. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, boleh dibacakan Ibu? Boleh, boleh. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Oke, itulah budaya positif yang ada di sekolah kita agar murid lebih bertanggung jawab dan memiliki pribadi yang kritis serta hormat ke sesama, terutama ke guru. Nah, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman, serta nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadap murid. Nah, nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini ada sikap-sikap yang harus diluruskan. Ada sikap miskonsepsi, berarti sikap yang salah dari kita sebagai guru. Saya pribadi pun mungkin pernah melakukan ini. Guru itu mengontrol murid, guru membuat orang merasa bersalah sehingga murid penuh rasa takut. Kemudian ada penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus ada orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi pernah nggak Bapak Ibu guru di sini memaksa murid? Pernah. Pernah, sama saya juga pernah. Oke. Sekarang kita ke perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ada di sini stimulus responnya, ada teorinya. Oke, di sini saya bacain yang pertama. Kita mencoba, mengubah. Maaf ada yang salah. Mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, harusnya teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Jangankan di sekolah, rekan kerja, kita di rumah pun kadang beda pendapat. Seperti itu. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada dasarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun nanti ujungnya ada yang salah, ada yang benar. Pasti ada tujuan kenapa melakukannya. Oke, kemudian lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak bisa, walaupun itu atasan kita. Jadi kita untuk mendisiplinkan diri itu harus lahirnya pada diri kita, hati kita, kesadaran kita sendiri. Kemudian ada saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa. Sama, kita juga tidak bisa diatur oleh orang lain. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Ada kata pemaksaan. Nah, teorinya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi itu ada tawaran kesepakatannya. Kembali lagi kesepakatan awal. Nanti kita ketemu ke materi itu. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Kenapa harus ada kalah kalau misalnya ada menang? Oke, lanjut. Itu sepintas ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi, apa makna disiplin di pikiran Bapak Ibu? Apa sih disiplin itu? Taat aturan. Taat aturan. Ada lagi? Konsisten. Peraturan. Oke, benar semua.
Oke, siapa yang bacakan? Bisa tolong coba Bapak? Sekarang Bapak-bapak deh. Disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan kedisiplinan tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Oke, terima kasih. Di situ kita mendengar ada kata hukuman. Kalau misalnya kita berbicara tentang kedisiplinan, biasanya itu ujung-ujungnya nanti kena hukuman. Nah, harusnya itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Memang kita sebagai guru itu harus pelan-pelan. Memang sulit Bapak Ibu ya, kalau apalagi kita melihat siswa kita itu yang memang benar-benar kelewatan, mungkin sudah diingatin, masih ngulang, orang tuanya juga sudah kita komunikasikan tapi masih ngulang, tapi tidak apa-apa. Kita harus berubah. Oke, lanjut. Kembali lagi ke Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi memang kita tidak bisa bergerak sendiri, tetap kita butuh orang lain. Oke, Ibu-ibu, Bapak-bapak, silahkan saksikan video berikut.
Bapak Ibu bisa ambil hikmahnya enggak? Bisa. Siapa yang bisa menceritakan apa makna dari video tersebut? Pak Rahman. Sebuah kegigihan. Coba Bu Tri. Pak Rahman. Tentang sebuah kegigihan Bu, dari setiap kegagalan dia masih berusaha lagi, terus berusaha. Oke, ada lagi? Pak Rahman Bu. Ada lagi tentang sebuah kegigihan yang pertama. Selanjutnya? Oke, selanjutnya itu Selanjutnya? dari cerita tadi, Hah? tidak ada suatu hal yang tidak akan tercapai jika ada niat yang baik kayak gitu. Oke, ada lagi? Jika ada kemauan terlebih dahulu. Ada lagi? Oke, ada lagi coba yang tim bapak-bapak. Pak Rahman. Dari video tersebut ya Bu, Hah? yang saya lihat bahwa suatu usaha akan ya usaha tidak mengkhianati hasil dengan kegigihan dan kedisiplinan. Oke, coba yang Eta. Kita jangan pernah putus asa, Oke. karena bakalan ada sedikit harapan untuk menggapai tujuan kita kalau kita masih ingin berusaha. Oke, tepuk tangan. Oke, selebihnya tadi aktornya itu orang berapa? Satu, dia memiliki mimpi. Dari dia melihat cermin, ternyata yang dilihatnya bukan hanya cerminan dia, tapi dia melihat di situ ada gunung es. Gunung es. Nah, di situ dia ingin menggapai gunung es tersebut, mendaki gunung es tersebut dengan alat-alat yang sudah dia punya. Dia melihat bukunya yang tajam, ada apa tadi, tangko atau pahaluan. Nah, akan tetapi dia masih belum berhasil. Apapun upayanya yang diusahakannya, dia masih belum berhasil. Itu kenapa? Karena dia melakukannya hanya sendiri. Tidak adanya kolaborasi di situ. Harusnya kita juga sebagai guru, kita tidak bisa mencapai suatu tujuan, salah satunya budaya positif ini, tanpa orang lain. Jadi harus ada kolaborasi. Salah satunya contohnya pada hari ini saya mengumpulkan Bapak Ibu guru di sini. Begitu, tepuk tangan. Jadi tanamkan dari hati kita bahwa kita itu tidak bisa tanpa orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Nah, di situ ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian ada untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal pada diri kita sendiri. Tuh ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada kata-katanya nih. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, pasti terngiang-ngiang pada murid kita. Kalau saya tidak melakukannya, saya akan mendapatkan hukuman. Nah, kemudian nomor 2, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti ada suatu pengharapan. Berarti yang dilakukannya hanya ingin mendapatkan sesuatu. Kemudian di sini ingin untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini itu adalah merupakan yang nomor 3, itu merupakan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Memang pada dalam diri kita. Oke. Nah, Nah, jadi dari materi kita hari ini, dari budaya positif, kita akan menghasilkan atau kita akan menciptakan lingkungan yang positif juga. Kemudian
kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita bersama murid untuk melakukan keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas kalau kita sama dia. Kemudian baru itu ada peraturan kelas. Kalau kita sudah ada keyakinan kelas, anak-anak itu pasti nanti ada kesadaran sendiri. Apa sih? Apakah kenapa aku melakukannya? Seperti itu. Dan secara tidak langsung guru tidak perlu memberikan hadiah, tidak perlu memberikan hukuman kalau siswa sudah sadar akan peraturan kelas tersebut. Oke? Nah, kita masuk ke keyakinan kelas tadi. Oke, coba deh Pak Rahmat. Baca. Ya, enggak. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang sepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Oke, itulah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memiliki nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang akan kita taati, yang akan membuat diri kita sadar, murid sadar akan peraturan tersebut. Oke, dan motivasi itu, keyakinan itu lebih memotivasi seseorang di dalam dirinya masing-masing. Nah, jadi tugas guru itu untuk memotivasi murid. Nah, selanjutnya di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Pembentukannya itu yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau membuat keyakinan kelas jangan ada kata jangan, tidak. Itu akan mengsugesti murid untuk melakukannya. Tapi kalau yang dibacanya membuang sampah pada tempatnya, nah itu dia mengsugestikan diri dia untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, kemudian ada keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Misalnya nih, contohnya tidak boleh membuli teman. Tidak boleh itu. Nah, harus menyayangi teman. Kalau kita membuatnya secara rinci, menyayangi teman, menghormati guru. Nah, kalau kita dijadikan satu, itu bisa kita menghormati antar sesama. Itu sudah termasuk ke teman, ke guru, dan mungkin ke kakak kelas, adik kelasnya. Oke, lanjut. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi kalau kita sebelum memulai pembelajaran atau mulai tahun ajaran baru, semester baru, kita boleh membagikan kertas kepada siswa kita apa pembelajaran yang mereka inginkan, disiplin apa yang mereka harapkan di kelas. Mereka biar dulu menuangkan isi hatinya, biar dia ditempel dulu di papan tulis, baru kita rangkum menjadi keyakinan kelas yang akan disepakati. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini sudah melakukannya? Sudah, alhamdulillah. Lanjut. Nah, peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan tanggung jawab. Kemudian, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nomor 3 ya, saya lewat ya, lompat ya. Itu berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kedua, dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kemudian ada dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker,
jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah itu ada kalimat yang dilarang, berarti masih Tidak boleh. negatif, dia belum positif. Oke, lanjut. Nyanyi Bu, langsung Bu. 25 Bu. Oke, nah dari yang tadi di situ ada perbedaan hukuman atau konsekuensi. Hukuman sama konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Di sini bisa dilihat kalau hukuman itu berarti apa? Sesuatu yang menyangkutnya harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian ada membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak ya tidak nyaman, merasa sakit hati, merasa menyendiri, terus mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Ada juga konsep yang buruk untuk kehidupan dia ke depan. Ada anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya dengan cara dia berbohong, tidak jujur itu nah ya. Nah kemudian ada marah, rasa bersalah karena dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah konsekuensi itu, kalau konsekuensi itu hukuman tadi, berarti dampaknya sangat tidak baik untuk murid kita kalau kita menghukum. Nah padahal ada konsekuensinya itu sesuatu, perbedaan konsekuensi tadi ya, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, jangan yang panjang. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Jadi kita itu membuat keyakinan itu membuat anak tuh lebih baik, bukan tambah buruk. Kemudian ada anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Misalnya kehilangan hak, misalnya ini jam olahraga. Akan tetapi ketika jam olahraga, nah Pak Iqbal tidak membawa baju olahraga. Nah Pak Iqbal bilang kamu tidak boleh mengikuti olahraga. Itu berarti konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi itu harus dia terima. Dia memang kehilangan hak untuk belajar olahraga tadi. Tapi karena dia memang ada yang sesuatu yang dia langgar, sehingga dia harus menjalankan konsekuensinya itu. Jangan disuruh keliling lapangan 30 keliling. Nah itu berarti hukuman. Ya Bapak Ibu ya. Emang apa yang kita dapatkan kalau kita menghukum anak? Apakah anak berubah? Tidak, yang ada dia jadi tambah ini tadi. Nah, yang terjadi. Oke. Nah, karena kenapa? Karena kebutuhan dasar manusia itu ingin diterima, ingin dicintai. Manusia itu ingin kesenangan, kemudian ingin kebebasan, ingin penguasaan dan ingin bertahan hidup. Nah, apalagi murid kita yang masih SD. Oke. Nah, kita sebagai guru, tipe guru untuk mendisiplinkan murid ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada teman, keempat pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah kira-kira dari kelima ini apakah Bapak Ibu ada posisi yang Bapak Ibu alami? Nah, apakah di sini ada posisi tipe penghukum? Tidak ada. Tidak ada. Apakah di sini ada tipe pembuat merasa bersalah? Apakah ada tipe sebagai teman? Ada. Tipe sebagai pemantau? Apakah ada tipe sebagai manajer? Ada tentunya. Oke, kalau saya jujur Bapak Ibu, mungkin saya pernah kelima-limanya pernah menjadi tipe saya. Tapi setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak, itu membuat saya sadar untuk menjadi seorang penghukum atau pembuat merasa bersalah itu sebetulnya kurang tepat. Sejujur saya itu sering di tipe poin nomor 2, pembuat merasa bersalah. Itu ternyata itu memang tidak tepat. Jadi anak murid itu dia merasa tersingkirkan,
terasingkan, merasa bersalah itu tadi ya. Nah, yang paling tepat kita sebagai guru itu harusnya menjadi manajer. Manajer itu berarti dapat memimpin dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kelas lagi ada yang berantem, dalam keadaan murid tidak membawa buku pelajaran, tidak membawa tugas, seperti itu. Oke, lanjut. Ini pembahasannya Bapak Ibu ya, penghukum. Nah, ini yang sebagai penghukum tadi, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, lebih menekan murid. Nah, walaupun hukumannya bukan fisik, tapi hukumannya sebagai ucapan, tunjukkan misalnya, itu sebagai hukuman ya. Lanjut ke tipe kedua, membuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut memang, mendiamkan, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ada lagi. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, kemudian ada lagi. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau berbuat begini? Nah, pasti anak itu langsung berdetak hatinya ya Bapak Ibu ya. Apalagi dikaitkan sama orang tuanya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Seperti itu. Nah, rasanya kalau untuk anak-anak, kalau sudah merasa kecewa itu pasti dibawa-bawa ya Bapak Ibu ya untuk kehidupannya. Oke, lanjut. Ada sebagai teman. Ada sebagai teman di sini, guru pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid. Nah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Positif berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini, di posisi teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, contohnya nih, ayo bantulah demi Bapak ya. Ada juga, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ada juga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan deh. Nah, itu sebagai teman. Posisi kontrol apapun itu memang ada positif dan negatifnya. Di posisi tipe teman ini bisa juga ada yang negatifnya. Apa coba Bapak Ibu? Negatifnya kalau kita sudah diposisikan murid sebagai teman, Anak jadi manja. jadi manja. Mungkin dia sudah berpikir tidak lewat, tidak menghargai guru lagi. Sudah biarlah Ibu Manda juga itu misalnya kan. Nah, itu ada negatif dan positifnya juga. Kemudian ada posisi tipe pemantau. Pemantau berarti mengawasi saja guru itu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi itu. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi gurunya memantau siswanya saja tanpa ada tindakan. Kemudian posisinya yang lain itu ada manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi-solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira dari 5 tadi yang mana yang lebih tepat kita sebagai pendidik? Manajer. Oke.
Rini pakai kesehatan apa? Ada apa ya? Bisa ada melakukan kesalahan hari ini? Kayaknya tidak deh Bu. Yoza tadi buang sampah sembarangan ya? Bu, Ibu Rini tadi lihat Yoza buang sampah sembarangan. Yoza tidak apa, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Yoza jujur saja. Apa yang sudah Yoza lakukan? iya Bu, tadi Yoza membuang sampah karena terburu-buru. Yoza buang sampah tadi karena terburu-buru. Terburu-buru kenapa sayang? Tadi dari sekolah sebelumnya. Jadi Yoza buru-buru ini masuk kelas. Nah, tahu Yoza akibatnya kenapa kalau misalnya Yoza buang sampah sembarangan? Kebersihannya tidak terjaga. Nah, enak tidak kalau lingkungan kita dilihat tidak bersih? Tidak enak kan? Nah, maka dari itu, Yoza mau ke depannya mau gimana nih? Apakah mau mengulangi kesalahan lagi? Nah, jadi ke depannya gimana Yoza? Nanti Yoza akan membuang sampah pada tempatnya dan tidak terburu-buru lagi. Jadi Yoza kalau tidak terburu-buru, artinya Yoza harus bisa mengatur waktu. Mengatur waktu makannya, jam istirahat ya. Nah, sekolah kita banyak kan kotak sampah kan? Nah, jadi Yoza nanti kalau mau buang sampah, Yoza nanti membuangnya kemana? Ada tempatnya. Di mana tempatnya? Kotak sampah. Di kotak sampah. Oke Yoza, lain kali jangan dilakukan lagi ya. Janji. Baik. Oke, terima kasih Yoza. Nah, pinter. Hati-hati ya. Silakan ke kelas lagi Yoza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoza, siswa SD Muslim Palembang, kelas 4. Setelah Yoza mendengar nasihat dari Ibu Rini, Yoza menyadari bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Yoza janji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Terima kasih Bu Rini. Ulangi lagi gerakannya, gerakan. Oke, di kasus kedua. Terima
dan kami menghormati guru saat menjelaskan dan mendengarkan nasihat guru. Dadah, terima kasih Bu Rindri. Bye. Oke, itulah tadi ada 2 kasus yang telah saya terapkan segitiga restitusi. Setelah materi ini ada segitiga restitusinya. Nah, dalam mengatasi permasalahan atau kelakuan-kelakuan murid yang sedikit menyimpang, kita jangan langsung marahi murid pada saat itu. Kalau misalnya pada saat itu kita marahi murid, dia pasti tidak akan mengaku. Pernah nggak Bapak Ibu saat itu? Misalnya ada murid yang memukul temannya, kita langsung tanya, kenapa kamu pukul? Kamu pukul dia? Enggak, bukan aku. Pasti seperti itu. Akan tetapi kalau kita ajak ngobrol baik-baik, kita panggil ke tempat yang berbeda, kita cari tahu, kita gali, kita validasi dulu. Kenapa? Ada apa? Pasti dia mengaku. Pada kasus pertama tadi ada siswa yang membuang sampah, sudah kita bawa ke tempat yang berbeda pun dia masih belum mengaku, apalagi di tempatnya tersebut. Walaupun kita melihat, walaupun banyak saksi, iya Bu, padahal temannya bilang, iya Bu, memang dia buang sampah, tapi tetap tidak mau mengaku. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Apa itu restitusi? Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Masih bahagia? Bahagia. Oke, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan menghukum siswa sehingga dia merasa bersalah tadi, merasa tersakiti hatinya, seperti itu. Oke, lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan menuntut. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada lagi, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita lihat dulu karakter murid ini kira-kira seperti apa. Apakah bisa diajak ngomong baik-baik, seperti itu. Kemudian ada restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Tadi restitusi, sekarang kita ada segitiga restitusinya. Apa saja segitiga restitusi yang telah diterapkan pada kasus video tadi? Yang pertama itu ada validasi tindakan, kemudian ada menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Misalnya seperti tadi, tahu nggak buang sampah itu sebetulnya di mana? Iya, di kotak sampah. Nah, jadi balik lagi, dia yang berpikir, dia yang menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, kalau kita punya keyakinan kelas, kita lebih gampang Bapak Ibu. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang telah disepakati murid tadi. Tuh ya. Nah, itu yang telah diterapkan tadi sebagai contohnya. Oke, Bapak Ibu, bisa dipahami? Bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh kalau ada pertanyaan.
Oke, bagaimana Bapak Ibu setelah mendengar penjelasan dari segitiga restitusi? Apakah membuka pikiran Bapak Ibu? Oke, nah tiba saatnya kita ke sesi sharing. Oke, dari materi yang telah Bapak Ibu terima tadi, apakah ada pertanyaan ataukah mau sharing? Boleh, silahkan. Ada? Saya Bu Lindi. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, Ibu Rindi. Saya Amanda, perwakilan dari guru kelas 1. Izin bertanya, Bu Rindi, tadi setelah saya melihat video Ibu Rindi dengan seorang siswa, saya juga pernah melakukan ada suatu kejadian anak-anak itu membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, pada saat itu saya kebetulan lagi lewat di depan siswa. Nah, saya langsung menegur anak itu dan untuk membuang sampah itu langsung kepada tempatnya. Apakah yang saya lakukan itu adalah perbuatan yang salah atau perbuatan yang benar menurut Bu Rindi? Mohon pengarahannya Bu Rindi. Terima kasih. Terima kasih. Jawab dulu ya. Terima kasih Bu Manda. Tepuk tangan dong untuk guru kelas 1. Guru kelas 1 ini luar biasa ya, tingkat kesabarannya, keikhlasannya. Ini rata-rata guru kelas rendah. Oke, ada kasus yang sama nih. Ibu Manda melihat ada siswa yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Nah, ketika itu Ibu Manda langsung menegur dan Menyuruh siswa dan menyuruh langsung, ketika itu langsung disuruh buang ke tempatnya. Itu tindakan yang benar, Bu. Akan tetapi Ibu Manda tuh diingat dulu atau bila perlu dicatat, yang buang sampah tadi murid Ibu Manda siapa? Misalnya Rindi, ditulis Rindi tadi buang sampah, ini akan aku lakukan penerapan segitiga restitusi tadi. Kalau misalnya ditegur pada saat itu, dia pasti sok gagahan. Apalagi dilihat oleh kawannya. Kadang-kala anak murid itu makin ditegur makin merasa senang, bangga. Merasa, benar gak Bapak Ibu? Nah kalau murid merasa bangga, itu pasti dia melakukannya lagi dan lagi. Nah, maka dari itu tindakan selanjutnya Ibu Manda bisa panggil siswa tersebut. Ibu Manda bisa terapkan itu segitiga restitusi seperti tadi. Ibu Manda tanya dulu, dia suruh berpikir dulu, dia suruh sadar dulu akan tindakannya. Nah, dengan itu dia tidak akan mengulanginya. Seperti itu, Bu Manda ya. Benar kok, kita sebagai guru emang tugasnya mengingatkan murid terus untuk lebih baik lagi. Tepuk tangan buat Ibu Manda. Oke, selanjutnya ada sharing berikutnya. Ada lagi? Oh, silakan Ibu Tri. Ini dari guru kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sharing ya Bu. Di kelas 3 itu, kelas 2, ada satu anak yang agak terlambat mungkin dari tingkat kecepatan dengan anak-anak yang lain. Sementara kita kan guru dituntut untuk berkaitan ada pembelajaran yang harus kita capai. Sementara seringkali anak itu tuh melamun. Jadi ya seketika itu ya maaf ya, saya tegur langsung di situ. Ayo nak, tulislah, jangan melamun. Apakah itu saya salah ketika menegur langsung di tempat? Kan katanya menegurnya di tempat itu kan salah ya. Tapi saya tuh menginginkan pembelajarannya bisa berjalan lancar. Makanya dengan spontanitas itu apa salah gitu Bu, itu aja sih sebenarnya agak merasa bersalah gitu langsung menegur mereka. Itu aja Bu, mari Bu. Oke, saya minta maaf ya, jadi di sini merasa bersalah semua nih.
Baru ke siswa ya, belum ke suami di rumah. Oke, kalau menegur Ibu Tri, kita memang tugasnya untuk mengingatkan murid, tapi menegurnya dengan kata-kata yang positif, dengan nada yang lembut, apalagi dengan kelas rendah kita di SD. Kemudian jangan sampai kalimat kita itu mempermalukan murid tersebut, apalagi itu di dalam kelas kan. Jangan sampai mempermalukan murid tersebut yang membuat dia merasa jadi dikucilkan, jadi merasa dia paling bodoh, paling tidak berguna. Nah itu jangan seperti itu. Nah, Ibu Tri bisa ngobrol langsung seperti yang dipanggil tadi Bu. Diterapkan segitiga restitusinya, ditanya dulu, digali dulu informasinya. Itu ada sedikit cerita, itu bukan di sekolah sini, ada sedikit cerita. Ternyata dia tidak fokus belajar. Ditanya sama gurunya, ternyata keseharian dia pulang sekolah bantu orang tuanya jualan. Nah, sehingga dia memang kalau sudah sampai di sekolah sudah tidak fokus lagi. Nah, ada lagi cerita juga, ternyata orang tuanya sibuk sehingga di rumah tidak ada yang memperhatikannya, sehingga tidak mengulang pembelajaran yang di sekolah ke rumah lagi. Seperti itu, kita tidak tahu Bapak Ibu ya, untuk permasalahan murid di rumah itu seperti apa, karena lingkungannya kan bukan hanya sekedar di sekolah, tapi di rumah juga. Kita harus tahu dulu, kita gali dulu informasinya, kemudian baru kita validasi tindakannya. Kita cari dulu informasinya, kenapa ini anak muridnya seperti ini, kenapa dia di sekolah mengantuk, tidak fokus, lambat, seperti itu. Siapa tahu dia rumahnya jauh ternyata dari sekolah kita, sehingga dia habis subuh sudah jalan ke sekolah. Nah itu kan membuat dia memang sudah lelah di jalan. Seperti itu. Bapak Ibu di sini bisa menanggapi mungkin? Oke, boleh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menanggapi sedikit ataupun menambahkan apa yang udah disampaikan pada Bu Tri kepada Bu Rindi. Ya, kalau permasalahan misalnya ada kasus anak malas dalam belajar, keterlambatan dalam menulis, hal itu kalau untuk anak kelas rendah biasa itu terjadi. Nah itu pun sudah sering saya alami, makanya itu kita perlu juga kolaborasi kerjasama terhadap orang tua. Setelah kita mengetahui background latar belakang mengapa penyebab hal itu bisa terjadi, kita juga perlu pemanggilan kepada orang tua, karena butuh kerjasama yang baik antara guru, orang tua dan anak. Itu juga demi kebaikan anak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Endang. Bu Endang ini emang spesialis kelas rendah juga ya, sama kayak Bu Tri. Benar, kita memang harus berkolaborasi juga terhadap orang tua. Apapun kendala murid di kelas, di sekolah itu harus diketahui oleh orang tua. Boleh kita buat surat panggilan mungkin Bu Tri ya, bekerja sama sama pihak sekolah. Oke, ada lagi nih mau sharing? Ada lagi yang mau sharing? Atau Serifa? Tidak. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru di sini telah menyempatkan waktunya terhadap kegiatan kita pada hari ini tentang pemahaman budaya positif. Ada materi-materi yang telah kita pelajari. Yang pertama itu ada yang terakhir ini, terakhir dulu nih Bu, ada apa? Segitiga restitusi, kemudian disiplin positif, ya. Kemudian ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, ada apa lagi? Posisi, tipe guru. Oke, yang sesuai dengan pemahaman Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru untuk waktunya. Saya
jika ada salah kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Itulah tadi Bapak Ibu telah kita dengarkan bersama pemaparan materi dari Ibu Rindi Jayanti selaku calon guru penggerak angkatan 11. Sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, kita kasih ke Ibu Rindi. Semoga kita bisa menerapkan ilmu yang telah diberikan oleh Ibu Rindi tadi ya. Amin. Beranjak ke acara selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita menutup acara kita pada siang hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit pantun Bapak Ibu, ada penutup. Bilang cakep ya Bapak Ibu ya. Buah ceri, buah leci, dicampur gula, enak sekali. Saya selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Dahsyat is the best. Yes, yes, yes. Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas pada kelas berapa ini? Kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Nah, ini akan kalian kita bersama untuk menentukan keyakinan kelas sendiri. Kalau selama ini kan peraturan itu dibuat oleh guru, benar kan? Nah, sekarang kita sendiri yang akan membuat peraturan untuk kebaikan kelas kita. Keyakinan kelas yang akan kita yakini itu dapat mengubah diri kita menjadi lebih baik. Ya, keyakinan kelasnya akan diawali dengan kalian menuliskan hal-hal yang dilakukan kelas yang diinginkan. Yang pertama kelas yang diinginkan dulu. Sekarang kertasnya sudah dapat semua. Ambil kertas yang warna kuning. Nah, kelas yang diinginkan boleh kalian tuliskan. Kalian memimpikan, menginginkan kelas yang seperti apa? Ya, apakah memimpikan kelas yang banyak sampah, yang kotor, ataukah memimpikan kelas yang nyaman? Nah, itu boleh dituliskan. Boleh dituliskan sekarang. Memimpikan. Bagaimana? Sudah? Yang sudah silakan tepuk 2 kali. Oke, masih ada yang belum berarti tulislah. Yang sudah boleh langsung tempelkan pada kertas yang bertuliskan kelas yang diinginkan. Silakan. Hati-hati ya. Oke, sekarang kita baca ya. Ibu Rini baca satu-satu ya. Kelas yang diinginkan nyaman, bersih, agar fokus belajar, bersih tanpa sampah, seperti rapi bersih, bersih rapi. Keyakinan kelas itu seperti apa? Boleh ditempelkan. Yang sudah boleh duduk. Rapat-rapat aja nak biar. Dan bikin sesuai jadwal. Oke. Lanjut. Kepada guru bikin sesuai jadwal. Oke. Berteman dengan teman dengan baik, berhormat dengan guru, berbagi dengan teman, dan ingin menjadi siswa yang baik. Oke, lanjut. Belajar dengan giat, sopan kepada teman dan guru, dan staf karyawan sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, lanjut. Tidak ribut di kelas dan menuruti kata guru. hormat terhadap guru, memperhatikan kelas dan rajin. Tepuk tangan semuanya. Jadi itulah rasanya indah banget lah ya kalau misalnya semua yang kalian tuliskan itu emang benar
bener nggak? Kira-kira bakalan enak nggak? Nyaman nggak di kelas ini? Kalau misalnya apa hal yang kalian tuliskan tadi itu terjadi. Makasih. Nah, jadi dari yang kalian tuliskan tadi, kita ambil kesimpulannya ya. Yang pertama itu apa? Nah, membuat keyakinan itu jangan menggunakan kata-kata yang negatif seperti tidak, jangan, ya, karena akan mengsugestikan kita untuk melakukannya. Kalau misalnya tidak membuang sampah sembarangan, jangan memukul teman. Nah, itu jadi ujung-ujungnya kita akan melakukan yang seperti ada di tulisan tersebut. Jadi yang akan kita tuliskan itu adalah yang kalimat yang positifnya. Ya, yang pertama nih tentang kebersihan ya, sepertinya ya. Berarti apa? Menjaga kebersihan. Kemudian tentang apa lagi? Hormat kepada guru. Terus nah, apa lagi ya? Kira-kira yang tepuk tangan semuanya. Nah, dari yang kalian buat tadi, yang telah kita sepakati bersama-sama, yaitu adalah keyakinan kelas. Kalau sudah membuat janji, berarti harus ditepati dong. Nah, jadi inilah keyakinan kelas 5E ya. Nanti ini akan dipajang di mading belakang. Jadi kalau kalian melanggar, berarti kalian sudah tidak menepati janji. Nah, jadi kata-kata keyakinan kelas ini kalian tanamkan dalam diri kalian, sugestikan dalam diri kalian, kalian mampu dan bisa melakukannya ya. Paham? Oke, sekian dari Bu Rindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke.